Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga tahun liturgi C dengan tema Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita berdiri sejenak untuk mendoakan perayaan 60 tahun paroki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap umat beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Pastor Yosef Amirullah Sutrisno SCY, Kur dari lingkungan Santo Yakobus, tata laksana dari komunitas CFM San Frades. Kita nyanyikan lagu pembuka Hanya Padamu Tuhan dari buku Mada Bakti nomor 317.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Kita dalam masa Advent sudah memasuki minggu yang ketiga Advent. Itu berarti bahwa waktu kelahiran Tuhan segera datang dan mendekat. Itu juga berarti harapan-harapan kita akan segera tercapai. Itulah yang membuat kita bersukacita, yang digambarkan juga dengan warna liturgi hari ini, termasuk lilin yang ketiga berwarna pink, juga pakaian liturgi berwarna pink, menggambarkan kegembiraan dan sukacita. Dan dalam kegembiraan sukacita itu kita juga bertanya diri apa yang masih perlu kita lakukan untuk kita sungguh dapat menantikan Tuhan dan menyambutnya dengan baik. Oleh karena itu marilah diawali karya ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Sadar akan kelemahan, kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa kita, kita mohon belas kasih kerahiman Tuhan, agar kita semua pantas dan layak dalam perjamuan kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati,
hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lembut. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya. Beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Berserulah, bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara,
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya
dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sejenak kita menghadirkan diri dalam cerita Injil hari ini. Jadi bangsa Israel, kaum Yahudi, sejak perjanjian lama, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Putra Sirah dalam bacaan pertama, mereka sudah punya pengalaman iman bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, membimbing mereka, dan juga membawa mereka kepada tanah perjanjian. Dan setelah itu pun Tuhan masih menjanjikan bahwa akan datang seorang Mesias yang akan menjadi raja mereka dan juga akan membawa mereka kepada kemakmuran. Dalam suasana penantian kerinduan itu, hadirlah Nabi besar Yohanes Pembaptis yang menyerukan, "Persiapkanlah jalan Tuhan, berilah dirimu dibaptis untuk pertobatan, karena kerajaan Allah sudah dekat." Tentu saja kalau mendengar kabar yang demikian, kalau kerajaan Allah sudah dekat, Mesias sudah akan segera datang, meskipun belum tahu kapan dan bagaimananya, pasti mereka semua bersuka cita. Ibaratnya kalau kita juga sedang menantikan kedatangan seseorang yang penting, yang berarti bagi kita, yang kita hormati, kita kasihi, tentu kita juga bertanya apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangan orang yang penting ini. Maka barangkali kita juga membuat panitia dan lain sebagainya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Maka mereka juga bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Yohanes memberi jawaban yang sederhana, yang kiranya tidak sulit untuk kita pahami. Yohanes cuma mengatakan, ya kalau kamu punya 2-3 helai baju, bagilah kepada yang tidak punya. Dan juga kalau kamu punya makanan, bagilah kepada mereka yang tidak punya. Dalam bagian pertama ini, Yohanes memberikan pengertian kepada kita, bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan. Ternyata kita diundang untuk memperhatikan yang namanya kebutuhan pokok, yaitu makanan, sandang, pangan, papan. Itulah yang harus terjadi, bahwa kita harus saling mencukupi kebutuhan pokok itu. Dan kita tahu itulah juga yang menjadi perjuangan kita setiap hari. Dan kita tahu juga bahwa ada banyak orang yang mungkin belum punya kesempatan atau belum mempunyai apa yang dibutuhkannya. Selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, diceritakan juga ada para pemungut pajak, orang-orang yang menjadi pemungut cukai. Mereka juga bertanya kepada Yohanes itu apa yang harus dibuat. Yohanes juga menjawab dengan sederhana. Kalau kamu menarik pajak, ya jangan menarik pajak berlebihan. Tariklah pajak sesuai yang sudah ditentukan. Kalau pajaknya 1%, ya jangan menjadi 3% atau malah 10%. Itu namanya markup. Tapi zaman Yesus dulu itu memang seorang pemungut cukai yang bekerja dengan
Roma itu memang sistemnya berbeda. Mereka bukan makan gaji, tetapi mereka itu ditentukan untuk memberi setoran kepada negara Roma sekian, dan selebihnya itu ya terserah dia mau narik pajaknya berapa, yang penting ya kamu setoran sekian. Maka secara hukum sebetulnya dia juga tidak salah, dia juga tidak berdosa dalam arti tertentu, tetapi tadi bahwa mereka juga harus ugahari dalam hal itu. Dan menarik kalau kita mengingat cerita tentang Matius yang berjumpa dengan Yesus, si Sakeus itu, apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Yesus? Dia dengan penuh sukacita mengatakan pada Yesus, Yesus, sebagian dari harta milik yang aku punya akan aku berikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada orang yang aku rugikan, akan aku ganti 4 kali lipat. Begitulah sukacita Matius ketika dia ketemu dengan Yesus dan terjadi transformasi di dalam kehidupannya. Hidupnya berubah. Bapak Ibu saudara-saudari, masih ada kelompok orang lain lagi yang hadir pada waktu itu, yaitu para prajurit. Kalau sekarang barangkali angkatan ya, ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan apa lagi ya. Yang penting bahwa mereka itu adalah masyarakat yang diberi kepercayaan untuk menjaga, untuk menjamin keamanan baik negara maupun juga di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka juga diberi persenjataan untuk itu, supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya, diberikan kewenangan pada mereka. Nah, mereka ini makan gaji tentu saja. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika mereka bertanya, Yohanes juga mengatakan, ya kamu jangan memeras dan merampas atau melakukan kekerasan. Justru kalau begitu kamu tidak menjalankan tugas perutusanmu sebagai yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan menjamin keamanan warga dan masyarakat. Mengapa? Bisa saja memang terjadi pada zaman sekarang, bukan rahasia umum lagi bahwa mereka juga menggunakan apa yang menjadi kemampuan mereka dengan punya senjata dan juga mempunyai kewenangan. Mungkin karena gaji tidak cukup, ya mereka juga kemudian menggunakan kekuatannya untuk justru tidak memberikan keamanan dan juga kenyamanan di dalam masyarakat. Kalau kita mau panjangkan lagi komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok orang yang dihadirkan pada waktu itu, ya di zaman sekarang juga ada para pemimpin negara, baik di pusat maupun di daerah, maupun di DPR dan lain sebagainya. Mereka semua diberikan kewenangan untuk apa? Menjamin dan juga mengusahakan kemakmuran masyarakat. Maka memang sebagai seorang pejabat disadarkan bahwa mereka semua harus mengedepankan kepentingan umum. Demikian juga para politisi, mereka juga diingatkan supaya sadar bahwa yang namanya politik sebenarnya suatu cara, suatu sarana di mana yang dibuat oleh orang-orang untuk mencapai kebaikan bersama. Jangan sampai terjadi bahwa justru kekuasaan dan pemerintahan hanya untuk kelompok dan juga mungkin suku-suku tertentu dan lain sebagainya. Ada kelompok lain mungkin juga sekarang ini dalam zaman modern, baik dalam media massa tertulis maupun juga elektronik, mereka semua itu mempunyai tugas perutusan untuk memberikan pewartaan atau berita yang benar.
Tapi memang nyatanya sekarang juga kita sering bingung mana yang benar, karena banyak sekali hoaks yang disebarkan. Itu juga karena urusan uang juga. Kalau enggak begitu mereka enggak dapat uang, enggak dapat komisi dan lain sebagainya. Tapi bahwasanya mereka punya tugas memberitakan berita yang benar, bukan berita kebohongan. Masih ada lagi kelompok lain, barangkali para jaksa, para hakim, yang juga kalau bertanya pada Yohanes, kiranya mungkin Yohanes juga mengatakan, ingatlah bahwa kamu diberikan tugas untuk mengedepankan keadilan. Jangan sampai keadilan digadaikan juga untuk uang, untuk kepentingan kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada akhirnya kita juga yang mendengarkan seruan Yohanes, penting juga bahwa kita bertanya, lalu untukku, untuk kita, untuk Bapak Ibu, apa yang masih perlu kita lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan? Tentu kita bertanya pada diri kita sendiri, bertanya dalam hati kita, apa yang masih perlu kita lakukan agar kita boleh mempersiapkan dan menyambut Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati kita. Marilah sekarang kita bersama-sama membaharui iman kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa-doa permohonan kami. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam mewartakan kabar sukacita keselamatanmu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih para gembala gereja, sehingga mereka tetap setia dalam mendampingi penziarahan umat menuju kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah mereka agar dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakat. Semoga bersama mereka kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, seturut kehendak-Mu, mulai dari keluarga kami, komunitas, dan lingkungan kami sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka dengan sinar cahaya-Mu,
Semoga pengharapan akan kedatangan Kristus memperteguh iman dan mampu menghalau kekecewaan dan kebimbangan, serta membuat tabah saat menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami akan cinta kasih-Mu dengan demikian agung kepada kami. Karena oleh kasih-Mu, kami Kau semangati dan Kau dorong melaksanakan tugas panggilan kami dengan rela dan gembira hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sezaman Yohanes Pembaptis kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kesombongan kami, agar mampu menghampakan diri seperti Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Bangsa
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan peroleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Yang menghapus dosa
Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saja maka tubuh darah Kristus
Ibu Bapak, Saudara-saudari, marilah kita mendoakan doa tahun Ardas yang ketiga, doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sampai terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Ignatius Putra Kurniawan, putra dari Valentinus Edi Cahyono dan Cecilia Rohasih Kismiati, dari lingkungan Santo Beda, Paroki Santo Yosep Palembang, dengan Veronica Vina, putri dari Yohanes Kaspuri dan Elizabeth Reni, warga lingkungan Santa Maria, Paroki San Frades. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Paroki Santo Yosep Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Kasimirus Hermanus Ture, putra dari Yosef Dange dan Teresia itu, dari Stasi Nirmala, Paroki Santo Yosep Laja, Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan Maria Goreti Galus Setiawati, putri dari almarhum Yohanes Subardi dan Magdalena Rubiati, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 5 Januari 2025 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat Panitia Natal. Yang pertama, hari Minggu, tanggal 15 Desember, setelah misa, dilaksanakan kerja bakti membersihkan gereja dan lingkungan sekitar. Silakan lingkungan bisa mengkoordinir warganya. PIC Rio Setiawan. Yang kedua, mulai hari Selasa, tanggal 17 Desember, di sore hari, panitia akan mempersiapkan dekorasi, pembuatan gua Natal, pohon Natal, dan persiapan lainnya.
Yang ketiga, seksi liturgi melaksanakan gladi bersih untuk petugas liturgi Misa Natal dengan jadwal berikut. Misa malam Natal yang pertama, hari Rabu, tanggal 18 Desember, mulai pukul 6 sore. Misa malam Natal yang kedua, hari Kamis, tanggal 19 Desember, mulai pukul 6 sore. Misa Natal pagi, hari Jumat, tanggal 20 Desember, mulai pukul 6 sore. Yang mengikuti gladi bersih adalah Miss Dinar, perwakilan dari Prodiakon, perwakilan dari KUR yaitu Dirijen dan Organis, perwakilan dari petugas tata laksana, petugas-petugas khusus yang telah ditunjuk, perwakilan dari tim Komsos. Gladi akan dipandu oleh tim liturgi dari panitia, PIC Siska. Yang keempat, seksi keamanan melaksanakan jaga malam mulai pukul 7 malam sampai dengan selesai dengan jadwal hari Sabtu tanggal 21 Desember dari wilayah Yohanes dan Markus, hari Minggu tanggal 22 Desember dari wilayah Matius, hari Senin tanggal 23 Desember dari wilayah Lukas. Yang kelima, seksi acara bersama komunitas OTD akan merayakan Natal bersama pada hari Minggu tanggal 29 Desember setelah misa di Balai Paroki, PIC Margareta dan Bapak Kundaru. Yang keenam, seksi acara bersama Biak, Remaka, dan OMK akan merayakan Natal bersama pada hari Minggu tanggal 5 Januari setelah misa di Balai Paroki, PIC Margareta, pendamping Biak, pengurus Remaka, dan pengurus OMK. Semua umat diajak untuk ambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di atas. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat pagi. Ibu Bapak, saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita mengucap terima kasih kepada semua petugas liturgi yang hari ini sudah membantu kita dalam berdoa. Marilah kita hening sejenak. Tuhan bersamamu,
Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, bersama semua anggota keluarga dan komunitas, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Ekaristi sudah selesai. Syukur.